Yap, akhirnya kita udah selesai nonton film The Shadows Stray dan langsung review. Gue nonton film ini sebelumnya berangkat dari banyak banget para reviewer dan juga teman-teman, termasuk juga artikel yang bilang bahwa film ini adalah action terbaik tahun 2024. Akhirnya ada film yang bisa mengalahkan kerennya The Raid 1 dan juga 2. Gue nonton, wah bener kah seperti itu? Jadi jadi gue nonton dan yap, 15 menit awal gue gila, ini keren parah, ini bener-bener keren. Wah, The Shadow, grup bayangan yang diisi kebanyakan agennya itu wanita gitu. Ada karakter utamanya kan 13 dan ada pemimpinnya di sini Umbra. Wah, di awal-awal gila keren parah. Ini Sub-Zero kah? Apakah ini Scorpion? Dan di 15 menit awal itu gue merasa wah, ini percampuran antara Yakuza, Jepang dan juga Indonesia. Wah, ini serasa kayak sambungan dari The Raid kedua banget itu ya. Dan setelah menit ke-16 gue ngantuk. Sampai akhir gue lebih ngantuk lagi dan gue capek. Dengan durasi 2 jam 24 menit, menurut gue dari menit ke-16 sampai terakhir itu, ini cerita cuman bertele-tele doang gitu ya. Cuman pamer kesadisan. Dan ya, gue merasa bahwa sutradaranya juga yang nulis cerita ya. Timo Cahyanto ini memang dari film Headshot, dari The Night Come For Us, menurut gue dia belum bisa lepas dari balang-bayang kiblatnya yaitu The Raid menurut gue gitu. Karena ya mereka memang berangkat kayaknya ya, dugaan gue, pandangan gue yang orang luar kayak Timo Cahyanto juga tim berangkatnya pengen mengalahkan kekerenan dari The Raid, pengen go internasional juga gitu. Tapi ya beda tangan, beda cerita dan juga beda hasil menurut gue. Menurut gue ya, gue yang udah apal banget detail-detail dari The Raid 1 sampai ke 2 belum bisa bilang bahwa film ini lebih baik daripada film The Raid dan justru masih jauh. Yang paling gue kesal dari film ini adalah ritme dari cerita, transisi dari babak 1, 2, 3 itu bertele-tele di sana dengan cerita yang simpel tapi dibuat sekompleks mungkin yang membuat ceritanya kayak tiba-tiba lu jagoan 13 ini kan ketika cukup gagal di penyerangan Yakuza di 15 menit pertama itu diasingkan dulu lah ke Jakarta Indonesia, pengen disuruh merenung dulu, nanti kalau kamu udah siap kita bakal panggil gitu. Dan dia nggak sabaran, tiba-tiba dia ketemu tetangganya, ibunya ini si Monji ya, anak kecil itu, ibunya dibunuh sama salah satu geng. Kebetulan gengnya ini ternyata punya jaringan luar biasa di suatu negara, itu punya backingan politik, punya backingan polisinya tuh Adipati Dolken ya. Kemudian juga ada si Haga, itu ternyata penyedar narkoba dan juga perdagangan manusia. Kebetulan aja ketemu. Ya terlalu simpel menurut gue gitu, karena memang nggak masalah kalau kita lihat wanita lawan 20 pria langsung kalah tuh 20 pria, karena memang mungkin dia agen-agen rahasia. Tapi yang lain-lain ceritanya tuh terlalu memang sesimpel itu, tapi dibuat panjang banget sampai 2 jam 24 menit, lelah banget. Apalagi gongnya itu ketika pertarungan antara 13 dan juga si Umbra yang ada di pesawat itu mad dog parah, itu scene mad dog parah. Karena memang itu long fight-nya tuh bener-bener kayak lama, terlalu dibuat lama yang membuat fans apaan sih, cepetan anjing gitu. Kayak cepetan sih selesainya, kok kapan selesainya gitu. Karena memang yang pertama, karakter yang dihadirkan di film ini, development karakter dari awal sampai akhir tuh penonton nggak dekat, nggak respect dan juga nggak pengen ngikutin karakter ini. Karena gue merasa sendiri bahwa dari awal tadinya gue tertarik ngikutin karakter 13 juga Umbra, tapi setelah dia pindah ke Indonesia yang tadinya gagah membunuh, leher putus kayak gitu, tiba-tiba mewek kayak gitu, galau jadi broken home kayak gitu. Kayak come on, lu kan baru bunuh orang, kok lu tiba-tiba mewek kayak gini? Jadi kayak nggak masuk akal aja, dibuat lemah di penceritaan. Akhirnya membuat karakter ini ya gue tinggalin aja, development karakter gue nggak peduli, gue ngeliatin aja kalau gimana. Dan selain juga dengan development karakter yang menurut gue kurang di sini, fighting skillnya memang dari awal di 15 menit awal Bug Bibu keren, tapi memang sampai dari setelah 16 menit pertama terus sampai ke puncak ya melo banget ceritanya, lambat banget fightingnya. Dan di pergerakan lagi-lagi gue nggak tahu ya, apa karena memang aktornya ini Aurora Ribeiro dan juga Hana Malasan ini, gue tahu apakah mereka ada background pencak silat atau taekwondo, itu nggak tahu. Tapi Aurora Ribeiro kayaknya memang enggak ya, gue koreksi kalau salah. Dan kelihatan banget bahwa fighting sequence-nya dan juga koreografinya
ngafalnya itu menurut gue agak kelihatan gitu. Ada beberapa cut itu kayak nggak pulen. Kalau beras itu menurut gue nggak pulen, kayak nunggu momen, dan apalagi ngambil pisau tek eca gitu, kayak memang benar-benar kelihatan bahwa ini trik kamera yang ya diperlihatkan kayak gitu. Nah, untuk ngomongin soal kamera, sinematografi fine, gak ada masalah menurut gue. Dan gue suka juga di sini adalah visual effect, terutama juga di bagian sadis-sadisnya itu. Wah, itu believable sih, itu gue tuh suka bagian itu. Dan ya yang gue suka di sini ya elemen-elemen visual effect, make up artisnya, lighting, pengambilan lokasi itu gue cukup suka. Nemu aja mereka lokasi-lokasi yang kerennya di bawah jembatan lah. Kemudian juga apartemennya juga kayak gitu. Oke, lumayan. Tapi ya lagi-lagi gue kurang suka dengan karakternya tuh, kita nggak respect, dan juga development karakter itu nggak bikin penonton tuh deket dan pengen ngikutin ceritanya. Cuman pengen lihat keren-kerenan berantemnya aja gitu. Lagi-lagi efek-efek sadisnya itu terlalu berlebihan yang membuat kita capek. Dan bener-bener nggak dibikin santai nih penonton dari awal, bag bibuk, terus lemah, naik lagi, lemah, tensinya tuh kayak gitu, jet, dibuat kayak gitu, capek nunggunya. 2 jam 24 menit itu kalau film yang bener-bener keren, kita nggak akan ngerasa udah habis ya, tapi ini gue merasa lama banget. Nah, untuk scoring, oke, lumayan lah, meskipun ada beberapa yang terlalu dibuat-buat dung, terlalu buat ya kayak setinggi itu, tapi menurut gue lumayan, masih bisa diterima karena efeknya tuh deg-degannya kita dapat kayak gitu. Tapi ada beberapa karakter di sini yang disia-siakan aja sih. Sebenarnya bisa keren, tapi ya mungkin ya nggak tahu ya apakah buru-buru apa nggak. Menurut gue agak cukup lama ya mereka produksi film ini. Ada beberapa karakter yang seharusnya mereka tuh actingnya keren, tapi memang kejebak sama dialog. Bukan masalah artikulasi ataupun dialog bahasa Indonesia yang baku, nggak. Di sini ada juga percampuran slang dan juga bahasa-bahasa Jakarta kayak gitu. Karena memang lokasi Jakarta ya. Nanti kalian marah, "Bang, kita ini rakyat Indonesia." Bukan kayak gitu. Tapi ini kan karena latarnya Jakarta, ada juga bahasa Jakarta, is fine, aman gitu. Dan menurut gue setiap karakter kayak Adipati Dolken sebagai polisi, Haga juga ya lumayan. Tapi memang setiap karakter ini yang banyak bejibun ini dibuat jadi cringe ketika kita ngelihat mereka yang kalahnya gitu aja gitu ya. Yang kita pikir bakal keren, itu kayak gitu aja. Dan elemen-elemen kebetulan di film ini terlalu banyak, banyak serba kebetulan menurut gue. Jadi menurut gue membuat gue sadar bahwa film ini adalah sebuah film. Bukannya gue sadar, ini keren banget, pengen dibicarain tuh, enggak. Jadi sekali lagi film ini menurut gue cukup sekali tonton sih menurut gue itu. Bukannya gue nggak menghargai action Indonesia, seharusnya film ini tuh punya potensi yang gede banget. Dan menurut gue seharusnya film ini tuh jangan sampai durasi 2 jam 24 menit. Dipersingkat lagi lah ya, 2 jam pas itu mungkin udah pas banget gitu ya. Dan yang bikin gue makin cringe gitu, makin mengkidik bulu gue tuh ketika di ending ya, end credit atau di bagian ending, ketika tiba-tiba aja ada Mawar De Jong yang ketawa ngakak kayak gitu. Gue jadi inget peran dia di ini ya, para betina pengikut iblis gitu. Tiba-tiba kok ada di sini, ada Adipati Dolken juga kan. Kok cewek gila ini ada di sini gitu. Tapi ngapain dia di sana tuh, ngapain kayak gitu doang kayak gitu, dan nggak memperlihatkan kalau dia tuh kuat. Kemudian juga ada si Mad Dog-nya juga di situ, tanda kutip, gue spoiler ya. Mad Dog-nya di sini juga dialognya ya kaku banget sih menurut gue kan. Dialog sih, skenario, dialognya terlalu banyak yang berlebihan. Itu sih yang terlalu dibikin, gue pengen bikin film action bersadis, yang akhirnya membuat film ini menurut gue lelah nontonnya gitu ya. Gue bukan nggak menghargai karya Indonesia, ini udah keren banget selevel dari film Indonesia. Tapi ya lagi-lagi seorang Timo Cahyanto bisa lebih dari ini menurut gue. Jadi gue nunggu banget karya dari Timo Cahyanto, termasuk juga film ini ya, Nobody 2. Itu gue tunggu banget ya, jangan sampai berlebihan kayak gini, alurnya harus bagus loh. Dan mudah-mudahan yang nulis juga bukan Timo Cahyanto ya, harus ada orang lain sih menurut gue yang nulis gitu. Jadi ini bukan head kritik atau apapun, bukan, tapi gue berangkat dari pengalaman gue pribadi setelah nonton film ini. Dan bener-bener ini 1 menit setelah gue nonton, gue langsung di sini gitu ya. Enggak ada yang nyusun lighting dulu sih sebenarnya. Mungkin sebagian dari kalian cukup suka dengan film ini, it's okay. Itu pandangan kalian, dan menurut kalian kalau film seperti ini cukup untuk menjadi action terbaik di Indonesia tahun 2024, ya it's okay. Tapi menurut gue, no, film ini bukan action terbaik tahun 2024 gitu. Tapi untuk sekedar dalam layanan streaming, bukan dari bioskop, ini udah keren banget. So, thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Suka nggak suka, lagi-lagi ini bukan akurat
film ini jelek, enggak. Jadi kalian harus nonton dulu. Silakan nonton di Netflix, udah ada sejak tanggal berapa ya? 17 kemarin. Jadi sekalian nonton dulu. Kalau kalian sependapat dengan pendapat gue atau nggak sependapat, silakan deh komen di bawah. Dan kalian nggak sependapat sama gue tuh kenapa gitu. Jadi berikan penjelasan yang lebih lugas lagi di kolom komentar di bawah. Gue nantikan banget. Kalau menarik, nanti gue bakal buat part 2 untuk review kali ini guys. Thank you teman-teman udah menyaksikan video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan baru nemu channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini cepat naik untuk membahas film lebih luas lagi. So thank you untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers.